Hidup manusia sebenarnya adalah perjalanan kesadaran dari bawah sadar yang penuh ilusi, naik ke sadar yang rasional, lalu menembus atas sadar yang ruhania, hingga akhirnya larut dalam alam maha sadar, di mana kesadaran manusia lenyap menjadi kesadaran ilahiyah. Pertanyaannya, di level manakah saat ini kesadaran kita? Jangan-jangan masih stay tune di alam bawah sadar. Bahkan doa-doa kita masih menyiratkan hasrat naluriahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbah Mun Ajat Karimullah yang mengupload channel Tasawuf Ilmiah Eksakta. Kami adalah pelaku tarekat arwah atau tarekat qadim yang tak habis-habisnya melakukan eksplorasi di ruang ruhani. Bahasan kali ini merupakan hal yang amat mendasar terkait level-level kesadaran. Tasawuf Ilmiah Eksakta kembali mengeksplorasinya dalam perspektif ilmiah yang rasional, kesadaran yang spiritual menuju hakikat makrifat. Pemirsa dimanapun berada, agar mudah memahami tema ini, kami tampilkan slide berikut ini. Berdasarkan slide tersebut, ternyata dimensi semesta ini berhubungan sangat erat dengan level kesadaran, bahwa sebagaimana yang beberapa kali kami sampaikan, semesta ini terdiri dari 3 dimensional, yaitu dimensi alam maha, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala bersemayam, kemudian dimensi alam intermediate atau alam qadim, alam nur, alam cahaya, alam partikel dan gelombang. Kemudian dimensi yang paling bawah adalah alam baharu, alam dunia yang relatif, alam materi yang dapat dipahami oleh pembaca virtual kita. Dan ternyata ada kaitan yang sangat erat di masing-masing dimensional tersebut. Baiklah, kita awali dari kesadaran yang paling bawah. Ternyata di alam dunia ini ada 2 jenis kesadaran, karena alam dunia ini pun ternyata terbagi menjadi 2 bagian, yakni alam materi yang dapat dibaca dengan pembaca virtual kita, yang bisa diamati dengan panca indera kita, dan alam imateri yang tidak terdeteksi. Itulah alam infrasonor, alam metafisika infra, atau dalam bahasa Al-Quran sering disebut alam syaiton atau tohut. Adapun hubungannya dengan kesadaran manusia, maka alam rendah ini adalah sangat erat hubungannya dengan alam bawah sadar atau subconscious, di mana kesadaran manusia didominasi oleh kesadaran instingtif yang sifatnya naluriah, yang sifatnya automatically, itu terkait dengan hasrat, rekaman masa lalu, traumatis, memori kolektif dalam suatu komunitas, kebiasaan-kebiasaan, serta ilusi. Dan ternyata 95% alam bawah sadar ini mengendalikan otak. Dan prinsip yang paling mudah kita pahami, di alam ini tidak terdeteksi oleh panca indera. Dan yang lebih menarik lagi,
Ternyata segala ilmu tentang kejiwaan yang kita kenal, seperti afirmasi, law of attraction, neuro-linguistic program, itu semua berbasis pada eksplorasi di alam bawah sadar, termasuk juga mistis, mimpi, itu juga mengungkap atau meretrieve sesuatu yang sudah tersimpan di memori kita. Dia bekerja di bawah kesadaran kita. Dan ternyata ini juga kita harus hati-hati, karena bukan hal yang mustahil. Beragama pun kita memungkinkan terjebak di alam ini. Doa kita, zikir-zikir kita masih menyampah, karena masih banyak hasrat, keinginan untuk melampiaskan nafsu kita, untuk melampiaskan kebutuhan-kebutuhan kita. Pemirsa dimanapun berada, kita harus sangat hati-hati mencermati alam bawah sadar kita. Walaupun cover kita adalah beragama, cover kita sedang berdoa, berzikir, atau apapun itu, ketika hasrat kita yang menonjol, keinginan-keinginan kita, itu haruslah hati-hati. Coba pikirkan secara logis. Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam yang sangat tinggi, alam maha sadar, alam maha mutlak, tidak mungkin dia hadir di alam relatif ini. Tetapi faktanya dapat saya asumsikan bahwa proses afirmasi, law of attraction, atau doa-doa yang penuh dengan keinginan kita, pada hakikatnya adalah menghadirkan Tuhan dari alam absolut turun ke alam yang paling rendah untuk merealisasikan keinginan-keinginan dan hasrat-hasrat kita, agar rezekinya lancar, sehat jasmani dan rohani, keluarga yang bahagia dan sejahtera, terkenal dan lancar semuanya. Apakah itu murni bimbingan dari Tuhan, atau itu sebaliknya justru hasrat kita yang menggebu? Kalau itu yang terjadi, bukan Tuhan yang mengabulkan, tetapi jangan-jangan syaitan atau tauhid. Karena Tuhan maha mutlak, tidak mungkin dia berada di alam bawah sadar. Oleh karenanya, alam bawah sadar juga dikenal dengan nafsu amarah. Kemudian kita naik ke alam sadar. Ini masih tetap di dunia ini. Alam sadar atau alam akal atau conscious mind, atau dalam bahasa Al-Quran dikenal dengan nafsu lawamah. Nafsu yang masih berubah-ubah, nafsu yang menyesali. Di sini yang bermain adalah akal rasional, logika terkait dengan perencanaan, bahasa, namun pada hakikatnya tidak mampu menjangkau sesuatu yang hakiki. Dia hanya bisa bekerja pada sesuatu yang bisa diamati dengan pembaca virtual kita. Jadi yang membedakan alam bawah sadar dengan alam sadar adalah itu. Alam sadar bisa diamati oleh panca indera kita. Baiklah, itu alam sadar dengan alam bawah sadar itu terjadi di dunia ini. Bagaimana cara kita memasuki alam atas sadar? Karena alam atas sadar berada di alam qadim, di alam nur, di alam partikel. Oleh karenanya, kita pun harus naik dalam kesadaran ruhani. Itulah alam atas sadar atau suprakonseus, atau dalam bahasa Al-Quran disebut dengan nafsul mutmainnah. Ini adalah kesadaran metafisika ultra atau ultrasonor. Inilah kesadaran ruhani
kesadaran ilahiyah, yakni bersambungnya rohani dengan sistem wasilah setelah melewati Shiratal Mustaqim, yaitu peristiwa mi'rajnya diri kita, terjadinya kuantum atas diri kita menjadi partikel-partikel ilahiyah. Karena alam ini bekerja berdasarkan kausalitas ruhaniyah. Hanya manusia dengan kesadaran ruhaniyah yang mampu menembus alam atas sadar. Dan yang terakhir atau yang tertinggi, alam maha sadar, maha ultrasonor, maha metafisika. Inilah kesadaran ilahiyah. Namun karena ini alam yang laisa kamitslihi syai'un, saya kira saya tidak perlu mengungkapkannya dalam forum ini. Kalaupun ada manusia sampai ke batas tersebut, sebagaimana Rasul ketika bermi'raj sampai ke alam tersebut, itu sudah tidak bisa diceritakan. Bahkan malaikat pun tidak bisa menembus alam itu. Pemirsa dimanapun berada, selanjutnya kami sampaikan beberapa dalil terkait dengan dimensi kesadaran manusia. Sebagaimana Quran surat Al-Fajr 27-30, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Lalu masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Lebih lanjut dalam Quran surat Qiyamah ayat 2, wala uqsimu binafsil lawwamah, aku bersumpah demi jiwa yang sangat menyesal. Ini adalah kesadaran di alam akal rasional, di alam sadar. Manusia kalau menyadarinya pasti akan merasakan menyesal. Kemudian Quran surat Yusuf ayat 53 yang artinya, aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang. Inilah sebagai faktor yang menyebabkan manusia terjerumus ke dalam alam bawah sadar. Dan selanjutnya Al-Baqarah 256 yang artinya, tidak ada paksaan dalam agama. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini juga menarik, harus berpegang sangat kuat kepada tali Allah. Itulah tali wasilah, karena hanya itu yang bisa menyelamatkan kita. Kalau kita terjebak di alam bawah sadar, di situ tempatnya hanya ada setan dan tauhid. Dan kemudian hadis riwayat Muslim yang artinya, dunia adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Artinya dunia itu adalah penjara bagi rohani, karena roh tidak kompatibel dengan alam materi. Ia berasal dari percikan ilahiyah. Tentu dia sangat merindukan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan surga bagi orang kafir, artinya yang tertutup. Kafir itu kafaro, tertutup atau terhijab ruhaninya. Yaitu yang menghijab di ruh adalah akal rasional, emosional, naluriahnya.
Oleh karenanya rohani terpenjara di dunia ini. Selanjutnya dapat kami simpulkan bahwa level kesadaran manusia akan mempengaruhi perilaku manusia. Yang kedua, konsep barat dan manusia modern ternyata dia hanya mengeksploitasi alam bawah sadar. Manusia modern adalah manusia yang maunya instan, tidak mau susah dan takut mati. Dan yang ketiga, tasawuf ilmiah eksakta hanya dengan naik dimensi kesadaran menuju alam atas sadar, yakni kesadaran rohani, sehingga semua tindakan manusia terbimbing oleh Tuhan. Dialah manusia celupan Tuhan, Sibghatullah. Sebagaimana Quran surat Al-Anfal 17, wa ma romaita idza romaita walakinnallaha roma. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, melainkan Allah yang melempar. Pada intinya segala af'al dia, perkataan dia, tindakan dia merupakan representasi dari tindakan Tuhan. Dia adalah manusia yang terbimbing. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf sekiranya banyak hal yang kurang berkenan dalam penyampaian ini. Saya akhir ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.